Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada hamba yang Dia kehendaki. Salah satunya kepada Kiai Haji Ali Masud atau biasa dipanggil Mbah Ali Masud atau juga Gus Ud, atau dikenal juga dengan Mbah Hud. Mbah Ali Masud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Diperkirakan lahir sekitar tahun 1908. Beliau putra dari pasangan Kiai Said dan Nyai Hajah Fatimah. Ayahnya berasal dari Desa Sono, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sedangkan ibu Mbah Ali Masud berasal dari daerah Kedung Cangkring, Sidoarjo. Ayah beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Sono Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Mbah Kiai Ali Masud sejak masih berusia 5 tahun sudah menunjukkan kelebihannya. Beliau tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Namun dia bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Gus Ud mempunyai ilmu laduni sehingga beliau mempunyai kelebihan dibanding orang lain pada kebanyakan. Beliau merupakan salah seorang tokoh agama yang memiliki jasa sangat besar dalam membantu mengatasi problem atau masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Pagerwojo, Sidoarjo. Pada umumnya masalah yang dihadapi masyarakat masalah sehari-hari seperti masalah ekonomi, pribadi, masalah usaha dan lain sebagainya. Mbah Ali Masud dikenal masyarakat karena kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Di antara kelebihan yang diberikan Allah kepada Mbah Ali Masud adalah, beliau seringkali diminta bantuan doa oleh masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan. Masyarakat yakin bahwa orang yang memiliki kelebihan doanya mustajab atau terkabul, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ali Masud pada awalnya Masud saja. Nama Ali ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sejak itulah nama beliau menjadi Kiai Haji Ali Masud atau Gus Ud, orang tuanya dan garis keturunannya sampai Sunan Gunung Jati. Masyarakat Desa Pagerwojo dan umum meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Jika disebut Ali Masud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok dan karakter beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Mbah Masud merupakan seorang wali Allah yang luar biasa sekali. Hingga tidak ada satupun para ulama di tanah Jawa ini yang tidak kenal beliau. Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau juga masih keturunan dengan Said Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman. Ali Masud mendapat derajat kewalian semenjak masih kecil, sangat nakal dan banyak tingkah, hingga membuat sang ayah memarahinya. Sang ayah konon yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Sering-seringnya saat beliau mengajar ngaji sering terganggu oleh teriakan-teriakan Ali Masud tersebut. Pernah suatu ketika ayahnya sangat marah atas kelakuan dirinya karena tidak bisa diam dan selalu teriak-teriak dengan memakai kuda-kudaan yang ia tumpangi, sambil berlarian dan lompat-lompat. Selalu begitu tanpa melihat waktu yang kurang tepat dan tidak peduli ayahnya sedang mengajar ngaji. Karena suara Gus Ud sangat mengganggu, sehingga ayahnya membentak dan marah sekali. Semua yang hadir sangat kaget dan takut sekali mendengar bentakan ayah Gus Ud tersebut, tak terkecuali Gus Ud sendiri. Saking takutnya Gus Ud melarikan diri dan dia menghilang selama 3 hari. Dia tidak kelihatan sama sekali, jadi keadaan menjadi sepi tidak seperti biasanya. Kesepian tersebut baru menyadarkan hati ayahnya. Dalam hatinya ayahnya berkata, "Tumben Gus, tidak ada suara teriakanmu." Ayahnya memanggil putranya tersebut tetapi tidak ada sahutan. Diulangi beberapa kali tetap tidak ada jawaban. Muncul perasaan tidak enak. Maka ayahnya menyuruh santri yang dari Pasuruan untuk mencari Gus Ud kecil itu. Akhirnya santri tersebut mencari Gus Ud kecil kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Orang tuanya semakin khawatir sebab Gus Ud tidak kunjung ditemukan. Akhirnya orang tuanya mengerahkan semua santri dan masyarakat sekitar untuk mencari Gus Ud. Konon pencarian tersebut sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah sekian lama melakukan pencarian kemana saja Gus Ud tidak ditemukan.
salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi. Ia berharap dengan mandi rasa lelahnya akan hilang. Si santri tersebut masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosoknya dengan sabun. Pada saat ia memakai sabun, matanya tertuju pada sebuah benda di kamar mandi. Rasanya ada pemandangan yang ganjil di dalam kolam kamar mandi. Seperti ada ikan yang besar di dalam kolam tersebut. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Dia dekati pandangannya ke air kolam tersebut dan memang benar ada sesuatu yang besar terbungkus kain sarung. Spontan saja si santri merasa ketakutan dan berlari keluar kamar mandi tanpa memakai baju. Setelah ia memakai baju langsung lapor kepada kiainya yang tidak lain adalah ayahnya Gus Ud. Dilaporkan apa yang terjadi, sang kiai bergegas menuju kamar mandi tersebut. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi. Sampailah semua di kamar mandi, sang kiai melihat ke arah kolam dan memang benar ada benda besar di dalam kolam. Diambilnya kayu yang agak panjang untuk menyentuh sesuatu yang ada di kamar mandi tersebut. Saat tersentuh kayu, benda tersebut bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba terbuka bungkusnya yang ternyata sarung yang dipakai selimut, dan lebih mengagetkan lagi, ternyata sesuatu tersebut bukan benda melainkan anak kecil. Dia terduduk setelah tersentuh kayu dan semua terbengong ketika melihat bahwa anak kecil tersebut ialah Gus Ud yang selama ini mereka cari. Ayahnya bertanya kepada Gus Ud. Gus Ud menjawab, "Lagi tidur ayah, saya ngantuk." "Sejak kapan kamu tidur di situ?" tanya ayahnya lagi. "Ya, sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Gus Ud. Subhanallah, semua ini terjadi atas kuasa Allah. Pemirsa, Mbah Kiai Ali Masud wafat di Daleman Sidoarjo pada hari Selasa Pahing tanggal 10 Juni tahun 1980 atau 26 Rajab 1401 Hijriah dan dimakamkan pada hari Rabu Pon pada tanggal 11 Juni tahun 1980 atau 27 Rajab 1401 Hijriah di pemakaman umum Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Pada proses pemakaman, sempat terjadi perebutan tempat persemayaman terakhir beliau, yakni antara keluarga Nyai Dewi, keluarga besar Mbah Kiai Ali Masud itu sendiri, dan keluarga Bu Ning yang berasal dari Kedung Cangkring. Karena tidak menemukan kesepakatan, maka disetujui untuk memohon fatwa dari Kiai Hamid Pasuruan, dan beliau memutuskan bahwa Mbah Kiai Ali Masud disemayamkan di sisi makam ibunya, yaitu di pemakaman umum Desa Pagerwojo. Adapun fatwa dari Mbah Kiai Hamid pada waktu itu adalah ibumu, ibumu, ibumu. Akhirnya Mbah Kiai Ali Masud disemayamkan di samping makam ibunya. Para takziah yang hadir pada waktu itu kurang lebih mencapai ratusan ribu orang, sehingga jalan mulai dari rumah duka di Daleman Sidoarjo hingga di pemakaman Desa Pagerwojo penuh dengan pengunjung yang bertakziah. Demikian pemirsa kisah karomah waliullah Mbah Kiai Ali Masud Sidoarjo. Semoga membawa manfaat dan keberkahan fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.